Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wala alihi wassahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikram Yazid Mutiaskara dengan NIM B1A1231175. Kemudian pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Baik, masuk pada materi kita yang pertama, yaitu kelangkaan versus distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan versus distribusi ini? Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya itu terbatas, sedangkan keinginan kita itu tidak terbatas. Nah, di situ terjadi kelangkaan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan distribusi ini? Distribusi ini adalah pembagian sumber daya atau hasil ekonomi kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam ekonomi, distribusi terkait dengan siapa yang menerima barang atau jasa. Kemudian hasil kekayaan ini dibagikan kepada masyarakat secara menyeluruh tadi. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan pendekatan positivisme versus pendekatan normativisme. Pendekatan positivisme yaitu menyatakan terkait dengan fakta objektif, atau ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja tanpa memedulikan nilai-nilai moral. Berbeda dengan pendekatan normativisme, ini menyatakan apa yang harus dilakukan ataupun apa yang harus dihindari terkait dengan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip tertentu begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanyaan pendekatan apa yang dilakukan pada ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Dalam ekonomi Islam, kita berekonomi selama melakukan segala hal selama tidak ada larangan. Misalnya kita menjual atau apapun itu silahkan. Namun jika ada larangan seperti larangan riba misalnya, itu sudah masuk dalam kategori pendekatan normativisme karena ada nilai-nilai yang terkandung di situ dalam nilai Islam. Jadi dalam Islam itu pendekatan ekonomi yang digunakan itu bisa dibilang dua-duanya. Kemudian pendekatan apa yang digunakan dalam ekonomi konvensional? Dalam ekonomi konvensional yang digunakan itu pendekatan positivisme karena di situ biasanya tidak mengandung nilai-nilai guna seperti yang ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip seperti yang terkandung dalam pendekatan normativisme begitu. Setelah memahami terkait dengan pendekatan normativisme dan pendekatan positivisme, selanjutnya yaitu tekanan kajian dari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, tekanan kajian dari ekonomi konvensional yaitu kelangkaan, di mana sumber daya yang terbatas sedangkan keinginan yang tidak terbatas. Berbeda dengan tekanan kajian dari ekonomi Islam. Di ekonomi Islam itu tekanan kajiannya adalah distribusi, karena dalam Islam itu sumber daya tidak terbatas. Misalkan saja daerah B itu kekurangan air, sedangkan daerah A airnya itu melimpah. Nah, di situ peran distribusi begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu terkait dengan pendapatan non halal pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Bisa dilihat saja pada tabel di atas ini, bukan tabel ya, bisa dilihat saja yang saya berikan itu ada dua contoh bank, yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Kemudian kedua-duanya ini berasal dari tahun 2023. Pada Bank Muamalat sendiri, sumber pendapatan non halalnya itu ada dua. Yang pertama itu ada dari tabungan giro atau simpanan pada bank konvensional, kemudian ada dari denda. Kemudian jumlah pendapatan non halal pada tahun 2023 pada Bank Muamalat yaitu senilai 2.376.000.000 sekian. Kemudian pada Bank Mega Syariah yaitu pendapatan non halalnya bersumber dari rekening atau tabungan pada bank-bank konvensional begitu. Jumlah pendapatan non halal pada tahun 2023 pada Bank Mega Syariah yaitu senilai 652 juta sekian. Baik, adapun untuk pertanyaan jenis riba apa saja yang terkandung dalam pendapatan non halal bank-bank tadi.
Jenis riba yang terdapat pada bank-bank tadi yaitu ada dua. Yang pertama yaitu riba nasiah atau riba yang timbul akibat penundaan waktu pembayaran. Jenis riba selanjutnya yaitu riba qard atau riba yang timbul akibat meminjamkan uang dengan syarat ada tambahan keuntungan bagi pihak yang meminjamkan, seperti itu. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu terkait dengan jenis makanan industri yang disukai oleh Gen Z. Yang akan dikaji di sini terkait dengan makanan halal. Apakah produk itu termasuk dalam makanan halal begitu? Dalam wawancara saya, ada 5 produk yang paling tinggi yang disukai oleh Gen Z. Yang pertama yaitu ada Indomie tentunya. Kemudian posisi kedua ada Kitela. Kemudian ada Cimory Yogurt. Kemudian Kusuka dan Wallens. Kemudian dari kelima produk ini semuanya itu termasuk produk-produk halal, seperti itu. Sekian video presentasi dari saya. Saya mengucapkan maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya atau ada yang kurang mengenakan begitu. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.